Halo teman-teman, selamat datang di episode ke 114 dan hari ini kita bakal ngebahas AI lagi ya. Tapi ya hari ini berbeda. Kita bakal ngebahas tentang ya pengaruh AI di dunia seni lagi ya memang, tapi lebih cenderung ke dalam industri musik gitu. Jadi kan ya pengen lah sekali-sekali ngebahas musik, seni musik, industri musik di channel ini gitu ya. Ya walaupun emang sebelum-sebelumnya jarang banget ngebahas musik ya, pernah dulu ngebahas musik tapi lebih ke uh, AI dan musik, dan itu lebih ke tutorialnya. Ya. Dan sekarang saya mau ngebahas apakah mungkin AI itu bakal menggantikan musisi-musisi yang uh, musisi-musisi manusia gitu. Apakah udah bisa menggantikan gitu. Dan kita bakal melihat sekarang dulu, sekarang gitu loh. Jadi ya kenalin ya, saya Iksan Jawari. Ya saya tuh sebenarnya ya musisi hip hop, saya musisi hip hop dan saya itu uh, juga seorang AI antusias gitu. Jadi di sisi lain saya itu uh, suka bikin musik ya, saya bikin musik, bikin uh, nyanyian-nyanyian gitu. Dan itu kalau untuk musik itu saya nggak pakai AI. Kalau musik 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 kayak gitu saya nggak pakai AI. Tapi kalau dulu itu saya sering bikin musik pakai AI. Kenapa? Karena saya dulu itu nggak bisa memproduksi musik. Untuk produce sebuah beat gitu saya susah banget. Tapi kalau sekarang saya alhamdulillah udah bisa. Jadi ya saya bakal uh, memberitahu gitu. Apa sih yang saya ketahui, jadi uh, sebagai AI antusias dan musisi juga gitu. Jadi saya bakal ngebahas di sini ya. Jadi kita putar dulu intro. Uh, Perkembangan teknologi di zaman sekarang itu tuh memang tidak bisa di apa kayak diberhentikan gitu. ya, ya namanya zaman itu memang cepat berubah, dan ya namanya manusia kita harus pinter-pinter beradaptasi pada setiap perubahan teknologi. Jadi makanya saya itu ya nggak pernah buat apa kelupaan tren AI gitu. Maaf, bukan kelupaan tren AI. Maksudnya kelupaan buat nyoba-nyoba AI gitu. Nah, saya itu ya udah nyoba beberapa AI yang bagus gitu menurut saya buat uh, produce musik ya. Yang pertama itu adalah Suno AI ya. Yang kedua itu adalah Gemini ya. Ini mungkin ada beberapa orang yang belum tahu, tapi Google Gemini itu sudah bisa buat bikin musik gitu. Tapi ya setiap dua AI ini pun saya setelah saya mulai menerjuni dunia musik ya, ini saya disclaimer, saya itu bukan seorang profesional, saya itu cuma ya orang yang memang dari kecil itu suka sama yang namanya musik gitu ya. Memang gitu. Cuma saya kan emang beberapa bulan ini kan mulai produksi musik gitu tuh. Nah, setelah saya mendalami, ah ternyata emang kedua AI itu justru mempunyai kelemahan masing-masing. Dan itu menurut saya akhirnya yang menjadikan karya-karya musik manusia itu masih tetap uh, apa itu namanya, tetap tidak bisa digantikan oleh AI. Tapi sekarang kalau masa depan 5 tahun ke depan ya saya nggak tahu gitu. Tapi kan yang kita bahasnya sekarang. Nah, kita bakal bahas dulu dari Suno. Suno AI ini tuh termasuk sebagai sebuah AI yang bagus banget. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena memang orang-orang yang bikin musik pakai AI itu ya kebanyakan itu pakai Suno itu. Kenapa? Karena ya
Kalau setahu saya Suno itu yang paling populer, paling gampang dibikin. Ya padahal kalau kita ngomongin soal uh, AI musik generator itu bukan cuma Suno aja, tapi kenapa kok banyak yang suka Suno itu karena ya emang simple dan mudah dan gratis juga ya, walaupun ada batas limit token. Ya, nah tapi ya kelemahannya itu ada di bagian suara, di bagian suara itu. Ya kalau uh, kita pakai anu ya Suno itu suaranya itu pasti itu aja, suaranya itu pasti ya kayak itu aja gitu gitu, karena kalian tuh harus tahu bahwa sebenarnya kalau kita itu uh, bernyanyi itu no, setiap orang itu memiliki ciri khas vokal masing-masing. Beda kalau kita itu bikin lagu pakai AI. Kalau kita bikin lagu pakai AI itu tuh kita itu bikin lagu pakai AI itu uh, mau gak mau suaranya itu ya suara AI gitu ya. Dan suara AI ini kalau sesuai pendengaran saya ini mungkin ada yang salah mungkin ya, tapi setahu saya ya ini nggak sampai 5 yang ada di Suno ini, jenis suaranya itu nggak sampai 5 ya. Jadi kan ada dua suara atau ada laki-laki perempuan. Nah suara itu menurut saya masing-masing kok nggak sampai 5 yang ada di lagu itu. Jadi kalau setiap saya ngedengerin lagu ya itu menurut saya eh, lagunya suaranya itu ya itu aja gitu, itu aja. Dan yang kedua, eh, kelemahan yang ada di Suno AI itu adalah eh, bagian musiknya ya. Tapi kan gini, saya itu kurang tahu ya kalau Suno yang berbayar itu gimana, mungkin pastinya lebih bagus, lebih paham pembuatan lagunya gitu ya. Tapi sejauh ini saya bikin lagu pakai AI gratisan. Nah, itu biasanya no kayak gimana ya? Nadanya itu tidak bisa kita atur. Nadanya kita nggak bisa atur dan gimana kayak ada error lain gitu. Misal saya pernah suruh AI buat bikin hip hop dangdut. Ya, memang hasilnya hip hop dan dangdut, tapi itu cenderung ke uh, apa ya, musiknya itu lebih ke buatannya libertaria. Kalian tahu gak libertaria yang kewer-kewer di dan kota, yo kewer kewer itu kan sebenarnya hip hop dangdut. Itu fun fact ya, itu kan sebenarnya hip hop dangdut, uh, cuma kan memang itu kendangnya itu tuh lebih gak berasa gitu, lebih berasa uh, drumnya. Jadi kan ya memang gitu Suno ya. Ya padahal kan saya tuh uh, dalam hati ini kan anu tuh hip hop dangdut kan bukan cuma stylenya libertaria ya. Yang kalau nggak salah itu yang bikin beatnya itu di semua album libertaria itu kalau nggak salah itu si Balance Janam itu. Nah itu yang menurut saya itu adalah sebuah kelemahan. Kenapa? Karena ya kita sebagai seorang penyanyi itu kan harusnya kan ya kalau mau bikin lagu itu kan bisa memakai apa ya, bisa mengotak-atik nadanya, bisa menentukan nadanya gitu. Tapi ya di Sunoa itu kita nggak bisa menentukan nada terus menentukan ini itu kurang kurang bisa gitu lah Sunoa AI. Nah itu Sunoa AI. Dan yang kedua kita bakal membahas tentang Gemini. Mungkin kalian di sini tahu Gemini itu. Gemini adalah AI chatbot kayak Google. Maaf, AI chatbot kayak ChatGPT.
tapi dari Google. Nah, Google Gemini itu sekarang udah ada fitur baru namanya fitur musik. Nah, tapi sayangnya ini yang kelemahannya cenderung lebih banyak daripada Suno. Malah lebih banyak kalau Gemini. Kalau buat bikin lagu. Nah, yang pertama, kita nggak bisa tentuin judul. Contoh saya dulu pernah bikin lagu, saya pengennya judulnya Saya Akan Lawan. Nah, itu lagu gabut. Lagu gabut. Judulnya Saya Akan Lawan, tapi sama Gemini dibuatinnya apa? Ya bukan tentang, ya judulnya bukan Saya Akan Lawan. Kan kalau Gemini itu bikinnya sekalian gambarnya juga, gambar gambar musiknya. Tapi judulnya bukan Saya Akan Lawan. Uh, Memang di liriknya itu ada tulisan Saya Akan Lawan. Tapi di judulnya itu enggak Saya Akan Lawan. Jadi yang menentukan judulnya malah AI, bukan kita sendiri. Itu kelemahan pertama dari Gemini. Yang kedua adalah durasi, masalah durasi. Kalau Suno AI tadi itu masih mending, masih mending. Kalau kita ngomongin antar durasi, Gemini ini cuma bisa buat 30 detik. Ini saya berdasarkan pengalaman saya pakai Gemini gratisan ya. Saya nggak tahu kalau Gemini berbayar gimana, tapi ya harusnya nggak 30 detik. Harusnya nggak cuma 30 detik. Iya, bener nggak? Ya itulah yang menurut saya, ya itu sampai sekarang belum bisa menggantikan musisi. Karena ya itu sendiri suaranya semua pada sama-sama semua, itu tidak mempunyai ciri khas, gitu. Tapi bukan berarti kita itu nggak boleh memakai AI dalam uh, proses uh, kreatif kita, gitu. Misal saya itu kan bikin lagu pakai BandLab ya, saya bikin lagu Perikunik Berdali ya, jadi kan kalau kalian belum tahu, saya itu bikin lagu namanya Perikunik. Dari ini remote-nya ada mana ya? Saya cari dulu. Nah ini saya bakal cari ini ya. Bentar. Iksan Jauhari. Bentar. Nah ini. Nah ini. Lagu Perikunik Berdali. Nah ini nggak banyak orang yang tahu, tapi sebenarnya saya itu bikin lagu ini loh bantu AI. Yang pertama, cover albumnya itu saya pakai AI. Nah, karena saya ya kalau bikin apa gambar kayak gini noh kurang bisa. Dan apakah itu masalah? Ya nggak masalah juga. Karena ya banyak apa apa itu namanya artis yang pakai AI buat ininya. Ya. Tapi kalau buat musiknya itu vokalnya saya sendiri gitu. Dan beatnya itu gimana, beatnya itu saya pakai fitur di Bandlab yang namanya itu Song Starter. Song Starter ini salah satu fitur AI dari Bandlab, saya bikin. Terus sebelumnya itu saya simpan dulu. Nah, saya simpan dulu buat kapan-kapan lah, misal kalau butuh. Terus saya kepikiran buat bikin lagu Gunung Medali. Saya buka beatnya, terus ini kok pas gitu. Nah, terus akhirnya karena pas, saya ganti drumnya jadi kendang, uh, dan saya bikin liriknya manual. Saya bikin liriknya manual, vokalnya manual, gitu. Dan itu kalau kalian mikir saya nggak bisa ngotak-atik nada yang karena itu buatan AI, itu salah. Karena saya masih bisa ngotak-ngatik nadanya, ngotak-ngatik beatnya, ngotak-ngatik drumnya dari kendang. Itu ya menurut saya
AI itu bukan sebuah ancaman buat kita musisi bikin lagu-lagu, bukan, tapi justru ya kita boleh gitu dalam uh, proses kreativitas memakai AI. Karena ya itu ya sejatinya alat gitu. Bukan ancaman gitu. Bukan, ya itu adalah alat gitu. Tapi ya saya nggak bisa uh, ngomong bahwa AI 100% karya 100% AI itu bagus. Ya, itu menurut saya tidak bisa. Karena ya pertama tidak mempunyai ciri khas suara, yang kedua itu adalah ya kita nggak bisa ngotak-atik nadanya, nggak bisa ngotak-atik. Nah, sedangkan saya itu pakai fitur song starter di Bandlab itu ya karena ya pada saat itu saya lagi belajar bikin beat, ya belum belum terlalu teteh teteh terlalu bagus saya bikin beat itu, makanya saya pakai AI. Jadi kesimpulan dari video ini apa sih? Jadi ya itu tadi, ya itu bukan sebuah ancaman ya teman ya. Oke, jadi cepatlah dalam mencari mukna dalam mencari rezeki. Saya sejauh ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.